Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang satu kata, yaitu shalom, atau yang kita kenal dengan kata damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai putra-putri kerajaan Tuhan, saya percaya kata damai sejahtera bukanlah kata yang asing. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali saya mendapatkan banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa hidupnya tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan tentang sesungguhnya arti dari damai sejahtera itu sendiri. Mari kita lihat sama-sama dalam Galatia pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membantu membacakan demikian firman Tuhan. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan bahwa damai sejahtera itu adalah suatu keadaan yang seperti apa? Tentunya memang benar-benar keadaan damai, keadaan tentram, tidak ada bahaya, tidak ada ketakutan. Haleluya. Nah, saya percaya damai sejahtera seperti inilah yang dicari dan dirindukan oleh setiap orang, bukan hanya orang percaya saja. Haleluya. Nah, kita bisa melihat dari beberapa perspektif, saudara. Dari kacamata adalah manusia yang ada di dunia ini tentang damai sejahtera. Nah, yang pertama adalah damai sejahtera bisa didapatkan, beberapa pendapat mereka, kalau punya uang, kalau punya jabatan, punya kedudukan, punya posisi, dan lain-lain. Saudara, ya, saya mau katakan, kalaupun kita mendapatkan damai sejahtera karena hal-hal tersebut, itu sifatnya damai sejahtera yang semu, damai sejahtera yang sementara. Ketika uang kita habis, kedudukan kita tidak ada lagi, ya, maka kita akan mulai panik, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kita akan mulai merasakan bahwa kehilangan yang namanya damai sejahtera tersebut. Makanya saya katakan kalau damai sejahtera ya dibangun di atas dasar-dasar tersebut, itu adalah damai sejahtera yang semu. Ya, yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ada juga yang berpikir dengan mereka bisa mengatur segala sesuatu sebaik mungkin, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin apapun yang kita rencanakan di dunia ini itu bisa berjalan 100% lancar
seperti apa yang kita rencanakan dalam kehidupan ini. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, saya mau katakan, ya, meskipun kita sudah merencanakan semuanya itu sebaik mungkin, saya mau katakan belum tentu semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana tersebut. Contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara sudah bangun pagi-pagi, saudara mau pergi, saudara sudah mempersiapkan segala sesuatunya bahkan dari semalam, baik itu barang, baik itu kendaraan dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba waktu saudara sudah memasukkan semuanya barang-barang, saudara sudah siap untuk berangkat, saudara, tiba-tiba mobil tersebut tidak bisa dihidupkan atau mogok. Haleluya. Saudara, itu adalah sesuatu yang di luar daripada planning, di luar dari perencanaan. Dan saya mau katakan, dalam kehidupan ini pun bisa seperti itu. Jadi, kalau damai sejahtera hanya diukur karena perencanaan, saya juga kurang setuju. Haleluya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera tersebut? Saya akan bagikan dua hal bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mendapatkan damai sejahtera. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa damai sejahtera hanya dimiliki oleh orang percaya. Haleluya. Kenapa pertanyaannya hanya dimiliki oleh orang percaya? Karena orang percaya memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, ya. Ketika kita percaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita sebagai orang percaya, maka kita juga tahu bahwa salah satu buah Roh Kudus itu adalah damai sejahtera. Jadi waktu hidup saudara dipimpin Roh Kudus, dengan sendirinya buah-buah roh dan salah satunya damai sejahtera itu akan muncul. Makanya saudara harus menjadi orang percaya terlebih dahulu. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi hal yang pertama, damai sejahtera saya percaya hanya dimiliki oleh kita orang-orang percaya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, yaitu damai sejahtera hanya dimiliki oleh orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Paulus berkata ya bahwa ya saudara terkasih dalam Tuhan, kita diperhadapkan dua hal dalam hidup ini. Kita mau hidup secara daging atau secara roh. Dan saudara, kita nggak boleh memilih setengah-setengah. Haleluya, haleluya. Ketika hidup kita dipimpin oleh daging, maka daging itu yang akan memerintah hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita memutuskan ingin dipimpin oleh roh, maka roh yang memimpin hidup kita, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus memilih hidup dipimpin oleh roh atau Roh Kudus? Karena orang yang dipimpin oleh kedagingan pasti cenderung melakukan macam-macam dosa. Sebab dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dikatakan bahwa kedagingan itu nyata, percabulan, perseteruan, hawa nafsu, dan lain-lain. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh-Nya, dan kita akan menumbuhkan bermacam-macam buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Sebab dalam Yesaya pasal 48 ayat 2 dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya dua hal ini saudara kerjakan. Yang pertama, saudara percaya bahwa damai sejahtera dimiliki oleh kita orang percaya. Yang kedua,
damai sejahtera juga akan dimiliki oleh kita yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dua hal ini kita pegang. Saya berdoa sekalipun ada masalah, tapi shalom, damai sejahtera Tuhan akan mengikuti kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami para pendengar program ini dimanapun berada, apapun pergumulan kami, Tuhan tetap pegang kendali. Semua dalam kontrol Tuhan. Dan hamba melepaskan shalom, damai sejahtera sukacita. Kami percaya bahwa kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, di saat kami mengalami hati yang damai, hikmat Tuhan akan bekerja. Dan apapun pergumulan kami akan ada jalan keluar karena Tuhan menuntun langkah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.